wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Uswatun Hasana dengan NIM 858982462. Di sini saya akan melakukan tugas praktek video pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar ini anak-anak? Siap. Sebelum lanjut ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum
Makhluk hidup itu berbeda-beda dan terjadi setelah terbentuknya siklus hidup yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu siklus hidup makhluk hidup. Coba sebutkan ciri-cirinya siklus hidup, ada yang tahu? Ada 3. Ciri-ciri siklus hidup makhluk hidup itu ada 3. Bisa bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Ciri-cirinya? Bisa bernafas, bisa bergerak, dan berkembang biak. Nah, ada 3 ya, dicatat. Tujuan kita belajar hari ini yaitu dapat mendeskripsikan tentang apa itu siklus hidup makhluk hidup yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Biar semangat, kita lihat dulu ya. Kelas 3. Satu kali lagi. Kelas 3. Kita lanjut tonton video dulu ya tentang pelajaran siklus hidup makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ayat nomor siklus makhluk hidup. Topik yang pertama, siklus hidup hewan. Sama apa bedanya? Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu siklus hidup. Siklus hidup adalah putaran kejadian yang berulang dalam kehidupan suatu makhluk hidup. Siklus hidup makhluk hidup terdiri dari berbagai tahap. Siklus hidup pada manusia terdiri dari 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah janin, kemudian janin lahir menjadi bayi tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Sedangkan pada kucing, siklus hidupnya hanya terdiri dari 3 tahap, yaitu bayi kucing, kemudian bayi kucing tumbuh menjadi anak kucing, dan menjadi kucing dewasa yang siap untuk melahirkan bayi kucing kembali. Pada tumbuhan tomat, ada 6 tahapan pada siklus hidupnya, yaitu biji atau benih yang ditanam tumbuh akar dan tugasnya, kemudian menjadi tanaman muda, lalu tanaman muda tumbuh dan berbuah, kemudian berbuah dan menjadi tomat kembali. Berikut ini adalah siklus hidup pada ayam, ikan mas, dan sapi. Nah, sekarang ibu guru mau bertanya, apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Jawabannya, tidak semua hewan memiliki siklus hidup yang sama. Alasannya, karena setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melahirkan, dan ada pula yang bertelur. Sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Metamorfosis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan, yaitu telur, larva, pupa, dan hewan dewasa. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda di setiap fase pertumbuhannya. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 fase pertumbuhan, yaitu nimfa, atau hewan muda, dan hewan dewasa. Dan pada metamorfosis tidak sempurna, tidak terjadi perubahan bentuk yang sangat besar. Hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna yaitu jangkrik, belalang, capung, dan kecoa. Nah, sekarang saatnya ibu guru memberikan pertanyaan. Sudah. Video tersebut menjelaskan tentang siklus hidup makhluk hidup dan juga yang terakhir tadi menjelaskan tentang metamorfosis. Sekarang lanjut penjelasannya ke siklus hidup makhluk hidup. Tujuan belajarnya dapat
adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesies. Nah, ini contohnya siklus hidup pada manusia ada 4 tahapan, yaitu dari janin menjadi bayi, bayi menjadi anak-anak, lalu anak-anak menjadi dewasa. Siklus hidup manusia itu ada 4 tahapan ya. Nah, ini siklus hidup pada tumbuhan. Tadi kan siklus hidup pada hewan. Yang ini siklus hidup pada tumbuhan ada 5 pertumbuhan, yaitu dari benih menjadi tunas, tunas tumbuh dewasa, lalu berbunga dan terakhir berbuah. Kalau siklus hidup pada manusia ada 4, kalau pada tumbuhan ada 5. Pentingnya memahami siklus hidup, yaitu melestarikan makhluk hidup, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi spesies terancam punah. Jadi, kita harus melindungi siklus hidup itu supaya tidak terancam punah. Nah, ini siklus hidup pada hewan. Ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan secara bertahap sejak menetas hingga menjadi hewan dewasa. Nah, tadi kan ada 2 metamorfosis, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ini pengertian dari metamorfosis sempurna, yaitu proses perubahan bentuk tubuh hewan yang melalui 4 tahap perkembangan yang jelas dan berbeda. Ini contohnya metamorfosis yang sempurna, ada 4 tahap perkembangan. Telur menjadi larva, kemudian larva menjadi pupa, pupa menjadi dewasa. Berarti kalau metamorfosis sempurna itu ada 4 tahap pertumbuhan ya. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Perkembangannya hewan yang hanya melalui 3 tahap utama. Berarti berbeda ya. Kalau sempurna ada 4 tahap, kalau tidak sempurna ada 3 tahap. Ini contohnya metamorfosis tidak sempurna, yaitu telur ke nipa, nipa menjadi dewasa. Sudah barusan guru kan sudah menjelaskan tentang siklus hidup makhluk hidup ya. Nah, kan sudah dibentuk menjadi 3 kelompok ya. Sekarang guru kasih tugas kelompok ya. Tugasnya kalian warnain, terus kalian tempel soalnya.
Ini kan ada itu. Ada yang warnanya, aku juga tanya. Nanti kalau sudah salah satu perwakilan kelompoknya presentasikan ke depan ya.
Ya, kalau sudah presentasikan salah satu perwakilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya. Itu metode guna apa tidak? Ada yang sudah selesai lagi? Sudah. Ayo, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu siklus hidup. Siklus hidup apa itu? Sempur? Ya, sudah. Kelompok 3 sudah? Ya. Ayo presentasikan siapa yang akan membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu siklus hidup apa? Ya. Nah, kan sudah presentasi semua ya. Coba Bu Guru tanya. Siklus hidup pada makhluk itu ada berapa? 3. Ada apa saja? Siklus hidup pada manusia. Nah, ada 3 ya. Siklus hidup pada manusia, siklus hidup pada hewan, dan siklus hidup pada tumbuhan. Sudah. Nah, kan sudah
Ya. Yeay. Berapa banyak tahapan dalam siklus hidup kata? 4 tambah 3. 4. Yeay. Telur ikan biasanya diletakkan di air. Bukan di pohon. Bukan. Selanjutnya, siklus hidup kupu-kupu meliputi tahapan-tahapan berikut kecuali kadal. Siklus hidup hewan bisa membantu kita memahami proses proses produksi dan pertumbuhan hewan. Benar gak ya? Benar Bu. Dan terakhir, hewan yang bertelur dan tidak mengalami metamorfosis adalah ayam. Apa kata? Skornya 9, salah satu cuma. Beri aplaus kepada kita semua ya. Nah, selanjutnya guru kasih tugas individu ya. Dikerjakannya sendiri-sendiri. Sudah paham semua ya? Benar ya? Kalau sudah paham semua, sekarang dulu akhiri pelajaran hari ini. Nah, besok kita akan belajar tentang hidup bersama alam. Nah, sekarang Ibu Rani dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Siap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
La banana.